Khotbah Petrus pada hari Pentakosta bukan khotbah yang menyenangkan telinga. Ia menegur, menyingkapkan dosa, dan menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan dan Mesias. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada perbedaan besar antara mendengar dan menerima. Banyak orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak semua menerimanya. Telinga bisa terbuka tetapi hati bisa tetap tertutup. Perhatikan ayat ini. Yang dibaptis bukan semua yang mendengar khotbah, tetapi mereka yang menerima perkataan itu. Menerima berarti lebih dari sekedar setuju. Ia berarti membuka diri untuk diubah. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta bukan khotbah yang menyenangkan telinga. Ia menegur, menyingkapkan dosa, dan menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan dan Mesias. Itu bukan pesan yang nyaman, itu pesan yang mengguncang. Namun justru karena firman itu tajam, ia menghasilkan pertobatan. Hari ini kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin firman yang lembut, yang menenangkan, yang tidak mengusik zona nyaman. Kita lebih suka motivasi daripada konfrontasi. Padahal firman Tuhan yang sejati seringkali melukai sebelum menyembuhkan. Jika firman tidak pernah mengganggu kita, mungkin kita belum sungguh menerimanya. Ayat itu berkata mereka memberi diri dibaptis. Artinya penerimaan mereka nyata dalam tindakan. Iman Kristen bukan sekadar pengalaman emosional di altar. Ia bukan hanya air mata sesaat. Ia adalah keputusan konkret untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Banyak orang berkata, saya tersentuh firman hari ini. Tetapi apakah hidupnya berubah? Apakah relasi dipulihkan? Apakah dosa ditinggalkan? Apakah karakter dibentuk? Menerima firman berarti memberi akses kepada Tuhan untuk menata ulang hidup kita. Prioritas, ambisi, bahkan cara kita memandang diri sendiri. 3.000 jiwa bertambah dalam satu hari. Itu bukan karena teknik persuasi, melainkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang bersedia menerima. Pertumbuhan gereja hari ini bukan terutama soal strategi, melainkan soal respons. Firman Tuhan tetap diberitakan. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki hati yang peka? Di tengah banjir informasi digital, kita bisa menjadi kebal. Kita mendengar firman setiap minggu, tetapi tanpa kejutan, tanpa pertobatan, tanpa perubahan. Kita menjadi akrab dengan kata-kata rohani, tetapi asing dengan ketaatan. Renungan ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah saya hanya mendengar firman atau menerima firman? Apakah saya hanya mengagumi kebenaran atau tunduk kepadanya? Apakah saya membiarkan firman mengubah saya atau hanya menghibur saya? Firman Tuhan tidak pernah netral. Ia selalu menuntut respons. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kita agar setiap kali firman diberitakan, kita tidak hanya mendengar, tetapi menerima. Dan ketika kita menerima, hidup kita tidak lagi sama. Amin.